Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifah Hikmawati Sarjana Tarbiyah, mengajar di MTS Muhammadiyah 29 Medan, mengajar mapel fikih. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Darjat batch 1 2025 LPTK IAIN Kediri. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 melakukan praktek pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran hari ini, maka kita mulai dulu dengan pelaksanaan daftar mobil. Siapa yang hadir hari ini? Ada yang nggak masuk? Oke. Sekarang saya panggil satu persatu. Mbak Erna hadir. Mbak Bilkis hadir. Aidil hadir. Apas hadir. Hikmah hadir. Farah hadir. Tika Lilis hadir. Farel hadir. Koim hadir. Oke, kompetisi dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, menghargai agama berperilaku baik, kemudian memahami ilmu dan mengolah pengetahuan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami dan melaksanakan sholat fardu dalam kondisi tertentu dengan istiqomah. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian pengertian dan dasar hukum sholat fardu. Di situ dilihat bahwa sholat fardu dalam kondisi tertentu adalah pelaksanaan sholat dengan cara lebih luas. Kemudian dua, sholat dalam kondisi perang dan darurat diperbolehkan sesuai kisah surat An-Nisa ayat 100. Oke. Nah, di gambar di layar menerangkan bahwa sholat ada sholat khauf dan tata cara kita sholat khauf. Lihat, sholat saat takut serangan musuh dengan dua barisan bergantian berjaga. Tuh, ada yang sholat, ada yang berdiri berjaga. Dua, imam dan jamaah bergantian sujud dan berjaga sesuai arah ancaman musuh. Oke. Nah, di sini juga ada sholat fardu untuk orang yang sakit dan di kendaraan. Orang sakit boleh sholat dengan duduk, boleh dengan cara terlentang, boleh dengan cara isyarat, atau membaca dalam hati sesuai kemampuan. Tapi dilihat di mana kondisi sakitnya itu, apakah dalam keadaan biasa atau sangat parah, memang betul-betul parah. Kalau terlentang, nah berarti nggak bisa duduk. Kalau dengan terlentang kan tidak bisa duduk dengan cara terlentang. Kalau terlentang bisa, kemudian tidak bisa bicara, tidak ada mengucapkan Allahu Akbar, maka dengan cara isyarat. Dengan cara isyarat apa? Membicara dalam hati. Oke. Sesuai dengan kemampuan. Sholat di kendaraan, sholat menghadap arah laju kendaraan. Berarti tidak harus berdiri. Dalam kendaraan berarti duduk. Tidak dengan cara berdiri walaupun mampu. Maka dengan cara duduk.
atau tahapan berpikir analogis, menentukan kesamaan dan perbedaan kondisi untuk sholat yang lurus. Maksudnya gimana ini? Ya berarti kondisi pamannya lurus itu berarti dengan gerakan apa ini? Untuk kondisi apa? Ya, lihat kalau di kendaraan tadi berarti dengan cara duduk, kalau sakit berarti dengan berbaring atau duduk juga bisa. Nah, sobat, kita lihat video ini, kita akan tahu cara-cara sholat dengan cara apa saja yang bisa diperbolehkan. Sholat adalah tiang agama. Seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila ia melaksanakan sholat. Namun ada kalanya seorang muslim terkadang mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban ini. Kondisi tersebut adalah pada keadaan yang sifatnya darurat, contohnya ketika dalam perjalanan. Sakit berat. Untuk itu, Islam telah memberikan suatu keringanan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan maksimal umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Nabi bersabda, sholat bagi orang yang sakit adalah memilih jika mampu. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jika ia tidak kuat sujud, maka isyaratkan dengan kepalanya. Tetapi hendaknya sujudnya lebih rendah dari rukunya. Kalau ia tidak mampu sholat sambil duduk, sholatlah sambil berbaring ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Jika tidak mampu sholat sambil berbaring ke sebelah kanan, sholatlah sambil telentang, dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Hadis riwayat Darqutni. Dari pemaparan hadis tersebut, dapat kita rincikan menjadi 4 hal sebagai berikut. 1. Cara sholat sambil duduk. Posisi duduk seperti duduk intiros atau duduk tasyahud awal, niat, takbir, bacaan iftitah, fatihah, dan bacaan Quran caranya sama dengan bacaan saat sholat seperti biasa. Ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan separuhnya kurang lebih setara dengan tempat sujud atau semampunya. I'tidal dan bacaannya tetap dilakukan dalam posisi duduk. Sujud dilakukan 2 kali, dan tasyahud akhir serta bacaan salam sama seperti biasa. Cara sholat sambil berbaring pada lampu dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat atau miring ke kanan. Semua bacaan sama dengan sholat ketika berdiri. Ketiga, sholat dengan tidur terlentang, dengan cara kepala ditinggikan dengan bantal dan muka diarahkan ke kiblat, lalu berniat sholat. Ruku dan sujud cukup dengan kedipan mata.
Bila masih tidak bisa, cukup dengan hati selama masih sadar. Dan bacaan sholat sama seperti biasa. Yang keempat adalah sholat dengan isyarat, yaitu dengan cara menghadapkan tubuh ke arah kiblat. Ini dilakukan apabila seseorang benar-benar dalam keadaan sakit parah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat seperti biasanya. Dan bacaan sholat sama dengan bacaan seperti dalam keadaan biasa. Berikutnya adalah tata cara sholat dalam kendaraan. Hal ini termasuk ke dalam kategori sholat dalam keadaan darurat, terutama jika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna. Bersuci atau wudhu bila tidak memungkinkan karena keterbatasan air, boleh diganti dengan tayamum. Jika tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka boleh sholat dengan duduk semampunya. Nabi bersabda, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, dan jika tidak mampu sholatlah sambil berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh menghadap sesuai. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesamutanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan limpahkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka Bu Guru membagi kartu tentang kesimpulan yang terlihat video tadi. Apa tanyakan yang ditanyakan nanti di sini juga. Saya beri kartu ini untuk setelah menelaah video, maka harus bisa dalam kondisi apa saja yang diperbolehkan. Oke, setiap ini satu kelompok sudah tadi. Pertama yang untuk bagian audio, visual, dan kinestetik. Nah, saya beri kartu. Nah, musyawarahkan dalam kelompokmu masing-masing. Saya beri waktu 10 menit.
dalam keadaan sakit secara duduk. Dan siap? Siap. Teman-teman diperhatikan ya. Gerakan pertama dimulai dengan takbiratul ihram seperti biasa. Allahu Akbar. Dilanjut dengan posisi ruku dengan badan sedikit bergerak. Allahu Akbar. Setelah itu gerakan i'tidal seperti biasa. Sami Allahu liman hamidah. Dilanjut dengan gerakan sujud badan lebih rendah. Allahu Akbar. Dilanjut dengan posisi duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Lalu kembali dengan posisi sujud badan lebih rendah. Allahu Akbar. Lalu takbir kembali Allahu Akbar. dan kembali melakukan gerakan sholat seperti rakaat pertama, lalu ditutup dengan salam ya teman-teman. Demikian dari presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih Bunifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih dari kelompok filsafat sudah menyampaikan. Maka dalam hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang sholat fardu dalam keadaan tertentu. Nah, setelah selesai, maka masih ada tugas lagi. Nanti tugas mandiri sudah saya kirim ke WA masing-masing, maka dilihat dikerjakan, nanti saya nilai. Ya, oke, siap? Siap. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai pembelajaran KBM pada hari ini. Insya Allah besok minggu depan lagi kita akan bertemu dalam judul yang berbeda, tapi yang lain. Maka hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi